Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan Ananda, ketua kelas, siapkan kelasnya. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Pagi Ananda, Bunda akan mengabsen kehadiran Ananda kelas 97 hari ini. Boleh Bunda bertanya, siapa yang tidak datang Ananda? Risma, Bun. Risma, apa keterangannya? Alfa, Bun. Alfa. Selain Risma ada lagi nak? Risma, per hari ini tanggal 17 ya? 17 bulan 9 2025. Oke. Baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bab yang baru, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada manusia di kelas 97 ini manusianya ada berapa jenis? Nah, termasuk Bunda ya. Apa dan apa? Manusia dan Laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki mana? Iya. Oke, siswa perempuan. Nah, Bunda sebagai jenis kelamin perempuan. Ya. Manusia terdiri dari 2 jenis kelamin. Pagi ini Ananda kelas 97. Siap belajar semuanya? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada manusia, yaitu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, karena kita diciptakan Tuhan hanya dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan pada manusia. Baik, Ananda 97, sebelumnya kita sudah belajar nih. Ingat ya, Bunda akan berkunjung ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan ya, untuk menggali kesiapan belajar Ananda. Masih ingatkah? Setiap makhluk hidup itu berasal dari apa? Siapa masih ingat? Satu sel. Oke, nah sekarang kita sebagai manusia berasal dari satu sel. Dari sel siapa? Sel ayah dan sel ibu. Sel ayah atau jenis kelamin laki-laki, ayah gitu kan? Apa nama selnya? Sperma. Oke. Kemudian bergabung dari sel ibu, berarti mewakili jenis kelamin perempuan. Ya, perempuan ya. Oke, apa namanya? Sel telur ya. Nah, Ananda juga sudah belajar sebelumnya tentang sebelum kita berkembang biak, makhluk hidup berkembang biak, salah satu cirinya kan? Maka sebelumnya Ananda sudah belajar satu ciri apa? Ada yang masih ingat? Ciri daripada manusia atau makhluk hidup sebelum berkembang biak, maka dia harus tumbuh dulu dan berkembang. Setelah berkembang ya, maka organ reproduksimu juga berkembang. Maka ada ciri berikutnya, yaitu setelah tumbuh dan berkembang maka bisa bereproduksi ya. Mantap, bisa bereproduksi ya. Nah, sebelumnya Ananda harus belajar dulu apa yang menjadi organ-organ reproduksi yang menyusun organ reproduksi kamu masing-masing. Pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi apa? Sistem organ reproduksi, khususnya organ-organ reproduksi pada siapa? Manusia, yaitu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebelumnya Ananda sudah belajar ciri makhluk hidup sebelum berkembang biak.
maka harus apa dulu? Tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Baru kemudian ciri berikutnya mengikuti, yaitu ciri apa? Yaitu ciri apa? Reproduksi, atau dalam bahasa lain atau sinonimnya berkembang biak. Ya, oke. Siap mempelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan memanfaatkan sumber informasi dari panel yang ada di laboratorium ini, laboratorium IPA dan TIK. Kita manfaatkan ya. Nah, kemudian sumber belajarnya ada juga di depan kamu masing-masing, yaitu buku. Ya, sebelum kita mengenali organ reproduksi pada manusia, laki-laki dan perempuan, ya marilah kita dulu menonton video yang ada di layar, ya. Kalian simak dengan baik-baik. Lalu setelah kalian simak, kalian identifikasi, Ananda identifikasi apanya? Organ-organ penyusun reproduksi pada manusia, yaitu pada laki-laki dan pada perempuan. Tidak ada yang ketiga ya, hanya dua. Nah, baik, sebelumnya yuk kita berdiri semua ya. Sebelumnya mari kita berdiri semuanya. Kita mau apa dulu? Mau ice breakingnya yang sederhana saja ya. Mari belajar IPA dengan semangat. Mari belajar IPA dengan semangat. Mari belajar IPA dengan semangat pagi. Mari belajar IPA dengan semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, silakan duduk. Siap untuk menonton video? Nah, berarti indera apa yang kamu gunakan? Indera mata, cukup mata dan telinga. Pelajaran sebelumnya ya. Nah, indera mata, indera telinga saling koneksi dengan otak. Iya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Materi ini adalah materi kita untuk kelas 9 SMP. Untuk kelas 9 SMP ya. Reproduksi adalah proses biologis yang dilakukan oleh suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuan dari reproduksi adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya dari jenis itu. Jadi tujuannya secara garis besar adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam setiap proses reproduksi tentunya. Oke, Bunda pause dulu ya. Nah, reproduksi adalah proses apa, Nanda? Proses biologis suatu individu Iya. Untuk proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru, atau kita sebut kalau di kehidupan manusia keturunan atau anak. Nah, tujuan manusia bereproduksi apa, Nak? menghasilkan Iya. selanjutnya atau melestarikan jenisnya. Berarti ada generasi Selanjutnya. penerus dari ayah dan ibu. Setuju ya? Lanjut. Melestarikan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam setiap proses reproduksi tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Ya, jadi kita harus selalu melakukan. Oke, kan reproduksinya. Ya, kita mulai dari jenis kelamin pria. Ya, Bunda ulang ya. Hidup atau saluran telur. Nah, apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk kita bahas. Yuk, kita bahas ya. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu Yang mana itu? untuk di sini kakak sudah Kita akan mempelajari organ reproduksi pada wanita dulu ya. uretra, lalu uretra ada di dalam penis ya, testis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, kemudian ada dinding rahim, endometrium, ada ovarium dan ovidum atau saluran telur. Nah, apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk, mari kita lihat ya. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari. Setelah matang,
Sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuju kantung vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga ovidal atau tuba fallopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi, ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba fallopi ya, lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus tertanam di dinding rahim. Tumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim, dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi. Baik. Kita akan mempelajari mengenai. Baik, Ananda tadi sudah menonton bersama video tentang organ-organ reproduksi pada manusia, yaitu pada pria dan wanita. Nah, selanjutnya Ananda akan menggali informasi selanjutnya ya, yaitu dari buku IPA masing-masing. Ada kan? Ada, Bun. Ananda bekerja dalam kelompok. Oke, dengar baik-baik ya, bekerja dalam kelompok. Nah, Bunda akan menilai kerja diskusinya atau kelompoknya, yaitu yang pertama, bagaimana kamu berkolaborasi satu dengan yang lain, dan kedua, bagaimana nanti kamu mengomunikasikan hasilnya di depan ya. Nah, berarti Bunda akan membagi apa? Lembar kerja peserta didik kepada kelompok masing-masing. Masih ingat kelompok indranya masing-masing? Ya, kelompok indra. Berarti ada berapa indra? Ada 5. 5. Kita sesuaikan ya untuk menjadi kelompok sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Baik, kalian gali informasi seluas-luasnya yang ada dari buku paket kamu, dan kamu tuangkan ya, kamu tuangkan hasilnya, hasil diskusi kamu ke dalam bentuk LKPD ya. Silakan bekerja sama. Nah, ini masih mengenali organ dan fungsinya. Baru nanti kita akan lanjutkan bagaimanakah fungsi itu bekerja pada kehidupan manusia sehingga dia bisa menghasilkan apa tadi? Keturunan. Tapi ingat Ananda ini masih usia remaja SMP. Ya, menurut Ananda, organ-organ reproduksi itu bisa menghasilkan keturunan itu boleh dilakukan di usia kalian ini? Tidak. Apa alasannya? Bunda mau tahu. Karena Bun, kalau itu rahimnya belum matang juga, Bun. Iya. Terus belum cukup umur, Bun. Iya. Nanti bahaya sama rahimnya, Bun. Oke, berbahaya berarti berarti Ananda mengaplikasikannya dalam kehidupan Ananda sebagai seorang pelajar perempuan. Ya, bagus ya untuk jawaban dari Fania. Ada lagi mau berikan jawaban? Ini dari perempuan. Misalnya kalau dari laki-laki mengapa? Ayo. Yang laki-laki mengapa ini? Mengapa, Ivan? Ivan? Belum berpikir secara matang atau dewasa. Ya, jadi ingat ya, belum boleh menghasilkan keturunan. Tapi organ reproduksinya sudah bertumbuh dan berkembang. Ya. Ada lagi memberikan alasannya. Kita ini kan sebagai manusia adalah makhluk apa coba? Berakal, ya. Kita ini sebagai manusia ciptaan, ya. Maka kita adalah orang-orang yang beriman, beragama. Nah, bagaimana? Baik dari agama Islam, bagaimana? Apakah remaja-remaja begini sudah bisa menghasilkan keturunan seusia kalian ini? Kalau mau menghasilkan keturunan harus apa? Menikah. Harus menikah secara sah menurut agamanya masing-masing. Setuju? Setuju. Berarti organ reproduksinya sudah tumbuh dan berkembang, tapi tidak boleh digunakan untuk menghasilkan keturunan karena alasan-alasan yang sudah kalian kemukakan tadi. Setuju ya? Oke. Nah, indera mata.
Atau ini dulu mewakili, silakan. Ya, mewakili kelompok ini kan, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan ya. Nanti akan bekerja di dalam kelompoknya, lalu akan mengomunikasikan hasilnya. Oke, yang di bawah satu kelompok nak. Oke, silakan ini berikutnya. Ada pertanyaan? Ini kerjakan di sini atau di buku, Bun? Langsung di kertas LKPD-nya ada nama kelompok, ya, kelompok apa dan nama-nama anggotanya, dan fungsinya ada di, perhatikan ini ya. Dah, yang pertama ini ada gambar ya. Gambar organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Seperti yang tadi kalian amati di video ya. Kalian sesuaikan apa nama fungsi, apa nama organnya dan apa fungsinya di lembar yang kedua. Paham? Paham, Bun. Silakan. Ayo. Yang sudah siap nanti boleh mengomunikasikan hasilnya ya. Iya, langsung ya, langsung di LKPD-nya. Nah, nanti ada nama kelompoknya sudah ada tersedia kan? Nama kelompok sudah tersedia kan? Oke, silakan digali dari informasi dari bukunya, bantu temannya nak. Bagaimana dia bekerja samanya ya? Bagaimana berkolaborasinya yang baik supaya ini bisa cepat selesai. Boleh dari sebelah sana satu, boleh. Ya. Ah, buku kamu kan ada, Indra? Nah, silakan digali dari sumber informasinya. Ya. Ini kan ada ininya, Bun. Ini tuh kayak ABC-nya gitu kan, Bunda? Iya. Bukan inisial ininya kan, Bun? Iya, sesuaikan. Oh, sesuai kan, Bun? Iya. Ini, Bun, skrotum, Bun. Ini Iya, skrotum, iya. di sini, Bun. Iya, langsung penamaannya ya. Nah, bisa kamu sesuaikan. Sesuai nggak gambarnya dengan yang Bunda tunjukkan di depan? Nah, yang mana itu? Mulai dari A, nah, B sampai, kalau pada laki-laki sampai apa? Organ I. Ya. Ternyata Ananda, organ reproduksi pada laki-laki itu ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar. Nah, coba kalian telusuri lagi lebih dalam dari buku IPA kalian masing-masing. Bisa? Oh, ada bagian dalam ternyata. Ada bagian luar. Kalau bagian dalam berarti kelihatan atau tidak? Yang laki-laki dulu. Tidak, ya Indraya. Yang bagian yang terlihat, ya. Bagian terlihat kalau kalian misalnya melepas pakaian, maka itu disebut organ reproduksi bagian luar. Yang kalau tidak terlihat, bagian dalam. Demikian juga pada wanita. Ada organ reproduksi bagian dalam. Berarti terlihat atau tidak? Tidak. Berarti yang terlihat itu disebut organ reproduksi bagian luar. Oke, kalau pada perempuan, ya pada perempuan coba kalian analogikan ke dirinya umpamakan ke dirinya masing-masing. Berarti kalau yang sebelah sana adalah organ bagian kanan. Ya, organ bagian kanan, organ bagian kiri. Yang ini berarti ovarium sebelah. Yang ini? Iya. Oke. Kemudian yang uterus, endometrium, ini dindingnya. Yang mana yang belum? Ini, Bun. Yang ini, Bun, yang pipi belakang itu, Bun, besar. Yang ini? Iya, Bun. Oh iya, oviduk, ya betul. Bun, yang ini yang nggak ada undang. Yang bagian ini, Bun. Oh iya. Mana nih? Kanan, Bun. Ini, Bunda. Yang di dalam ini? Iya, Bun. Uterus, rahim. Uterus udah, Bun. Ya kan dua. Oke Ananda, bagaimana, sudah siap? Ada yang sudah bisa mendiskusikan hasilnya? Oke, Bunda kasih waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi udah bisa ya? Kita akan mendengar presentasi dari kelompok mata. Berapa orang Ananda? Silakan ya. Oke, Bunda akan perlihatkan dari gambar LKPD kalian ya. Ya. Gambar LKPD-nya.
temanmu yaitu kelompok mata akan mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Silakan kamu menuju ke layar, silakan 6 orang menuju ke layar. Oke, ya. Hasil dari diskusi kamu ada di LKPD. Silakan kamu tunjukkan di layarnya dan apa yang menjadi fungsinya. Silakan. Ya. Bagaimana kalau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok mata ingin mempresentasikan hasil diskusi dan jawaban kami. Yang A itu ovarium. Sebutkan dulu, Nak, itu organ reproduksi Ini pada? adalah organ reproduksi pada wanita. Ya. Gambar yang ditunjukkan pada huruf A adalah ovarium, yang B oviduk, dan yang C infundibulum, dan yang D dinding rahim, Ya. dan yang E rahim. Dan yang G itu adalah serviks, dan yang F adalah vagina. Fungsi-fungsi dari alat reproduksi tersebut adalah yang pertama itu tuba falopi, fungsinya itu menangkap sel telur dari ovarium. Yang kedua itu ovarium, fungsinya itu gudang telur. Yang ketiga serviks, tempat dari berkembang menjadi rahim. Uterus, tempat juga berkembang menjadi embrio. Vagina, alat populasi. sekian dan yang kami presentasikan dari alat reproduksi pada wanita. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang alat reproduksi pada pria. Lanjut. Gambarnya Geser. Iya. Iya, pintar. Bukan yang ini, Nak. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada pria. Yang A ada penis, yang B ada testis, yang C ada skartum, Tunjuk. yang D ada epididymis, yang E ada vas deferens, yang F ada uretra, yang I ada Cowpers, yang H ada prostat, yang G ada vesicula seminalis. Dan nama-nama organ reproduksi pada laki-laki beserta fungsinya akan dibacakan oleh Esther. Kelenjar Krupp, fungsinya menghasilkan cairan pelumas yang membantu melumasi uretra sebelum ejakulasi. Yang B akan dibacakan oleh Dede. Fungsinya saluran sperma, organ reproduksi. Dan yang C akan dibacakan oleh Rahman. Uretra, fungsi tempat air mani. Atau buah. Nama organ reproduksi perempuan. Dan yang D akan dibacakan oleh Akhil. B. Penis. Fungsi alat populasi. Yang E akan saya bacakan. Nama organnya adalah skartum dan fungsinya adalah kantong kulit membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Yang F vesicula seminalis, fungsinya untuk kantong sperma. Yang G prostat, fungsinya adalah untuk
Yang I adalah testis. Fungsinya adalah penghasil sel sperma. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Jika Ya. tidak ada, Ada? Ada perbedaan mungkin? Oke, silakan. Di kelompok kita pun yang di reproduksi perempuannya, yang B-nya itu tuba falopi. Kalau yang B tuba falopi, kalau menurut kelompok mata, ya, oviduk dengan tuba falopi. Bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Oviduk, tuba falopi. Menurut kelompok yang lain bagaimana? Oviduk. Menurut kelompok Fania, tuba falopi. Oke. Ada pendapat yang lain? Bisa dijawab? Menurut kelompok kalian? Oviduk, tuba falopi. Itu sinonim, sama. Ya. Oviduk atau tuba falopi. Atau ya. Oke, ada lagi nak? Silakan. Coba sampaikan kepada teman-temannya. sekian presentasi dari kami. Ada lagi atau? Ada yang bertanya lagi? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ananda sudah mempresentasikan hasil dari mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada wanita dan pria. Nah, sekarang Bunda bertanya ya, tadi yang maju kelompok mata. Nah, sekarang kelompok yang ini kelompok kulit. Nah, kita akan refleksi sebentar sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Nah, untuk kelompok kulit, apa hal baru yang kalian dapatkan, nak? Kami menjadi tahu bagian-bagian alat reproduksi dari perempuan dan laki-laki dan fungsinya. Oke, kelompok kulit mengatakan bahwa mereka sudah tahu bahwa organ-organ reproduksi pada laki-laki, bagian-bagiannya dan fungsinya. Oke, tadi Rahman bagaimana tadi Rahman? Bagaimana tadi? Ternyata organ reproduksi pada pria, kamu pria kan? Ah, itu ada bagian ada bagian dalam, ada bagian luar. Demikian juga pada perempuan, ada organ reproduksi bagian dalam, ada organ reproduksi bagian luar, ya. Nah, berikutnya apa yang bisa kalian pelajari setelah mengetahui organ-organ reproduksi ini untuk selanjutnya? Iya, apa Ananda? Menjaga, ya. Kalau sudah tahu organ reproduksinya masing-masing, yang perempuan tahu organ reproduksinya, yang laki-laki juga demikian. Sebaliknya, yang laki-laki juga harus tahu organ-organ reproduksi pada perempuan, demikian juga perempuan harus tahu organ reproduksi pada laki-laki untuk bisa apa tadi Nada? Menjaga apanya? Kesehatan organ reproduksi masing-masing. Ingat ya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Kalau kamu sudah tahu menjaganya, berarti apa yang kamu hindari? Tidak melakukan hal yang tidak baik pun. Melakukan hal yang tidak baik, contohnya apa itu? Berhubungan seks sebelum
pernikahan tadi kan sudah ya. Kalau mau menghasilkan keturunan harus dalam pernikahan yang sah. Nah, menjaga kesehatan salah satunya tidak berhubungan seks sebelum menikah. Berikutnya apa lagi? Menjaga kebersihan organ reproduksi masing-masing. Contohnya, rajin mencuci apa? Alat reproduksi, ya, membersihkannya melalui apa? Mandi yang bersih. Nah, bagaimana hubungannya nanti dengan kesehatan? Nah, bagaimana organ reproduksi ini nanti bisa melakukan fungsinya, yaitu berkembang biak atau kita jelaskan dengan menghasilkan apa tadi? Artinya reproduksi. Menghasilkan keturunan kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini, Nak? Bagaimana kamu ekspresikan senangnya? Coba ekspresikan dengan wajahmu yang tampan, yang laki-laki tentunya, yang cantik, yang perempuan. Bagaimana ekspresinya kalau kamu senang, Nak? Coba dengan ekspresi tangannya kalau kamu mendapatkan sesuatu dengan senang, bagaimana ekspresi tanganmu? Boleh begini juga? Iya. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita. Ingat, untuk berikutnya kita akan memaknai bagaimana organ reproduksi ini menghasilkan keturunan sebagai fungsinya. Ya. Sampai bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Boleh Ananda, ketua kelas, tutup dalam doa. Ketua kelas tutup dalam doa. Yang lainnya ayo kita ambil sikap untuk berdoa dengan tertib. Silakan. Siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Oke, silakan kembali ke kelasnya dengan tertib.